Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran tematik IPS kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya berbagai jenis pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini mengetahui tujuan manusia bekerja, mengetahui faktor yang memengaruhi jenis pekerjaan, mampu mendeskripsikan jenis pekerjaan, mampu membedakan bidang usaha perekonomian. Tujuan manusia bekerja untuk kelangsungan hidup, untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan identitas diri, untuk mengisi waktu luang. Ya, dua kondisi yang memengaruhi jenis pekerjaan, yaitu kondisi geografis dan kondisi sumber daya alam. Ya, kondisi geografis memengaruhi jenis pekerjaan. Di pedesaan biasanya banyak kita temui petani, ya, sebagai buruh tani berladang. Kalau di perkotaan banyak buruh pabrik dan pegawai di perusahaan. Sumber daya alam juga mengaruhi jenis pekerjaan, ya. Contohnya pekerjaan yang langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, misalnya penambang, petani, peternak, nelayan, dan perajin keramik. Pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, misalnya dokter, wartawan, guru, dan polisi. Ya, tapi kalau kalau dokter hewan itu berhubungan langsung dengan sumber daya alam, ya. Deskripsi pekerjaan, ya, banyak saudara-saudara kita, ya, yang bekerja dengan berbagai profesi seperti di bawah ini, ya. Ada petani. Petani biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pedesaan. Ada petani sawah menghasilkan padi, petani ladang menghasilkan tanaman palawija seperti kacang-kacangan, jagung, dan ubi. Petani kebun menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Yang kedua ada nelayan, ya. Nelayan ada yang tradisional dan ada yang modern. Kalau tradisional menangkap ikan dengan jala dan perahu layar. Kalau modern menangkap ikannya dengan alat yang lebih canggih seperti sonar, satelit, dan GPS. Peternak kegiatannya memelihara dan mengembang biakan hewan ternak, ya, seperti sapi, ayam, kambing. Lanjut, perajin itu orang yang bekerja dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Kerajinan membuat berbagai barang seperti tikar, tas, cenderamata. Hasil kerajinan biasanya dijual ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Pegawai atau karyawan, ya, orang yang bekerja di kantor pemerintah disebut pegawai negeri sipil. Kalau di kantor swasta disebut pegawai swasta. Kalau di pabrik, ya, biasanya di pabrik tekstil, pabrik makanan, minuman, ya, mereka disebut juga bekerja di bidang manufaktur. Dokter, ya, dokter di bidang kesehatan, pembantu dokter, asisten dokter, seperti perawat, itu disebut paramedis, ya, orang yang bekerja di lingkungan kesehatan. Wartawan itu orang yang mencari dan menyusun berita. Jurnalis dan reporter juga disebut wartawan, ya. Kemudian guru atau dosen, ya, guru yang pekerjaannya mengajar, mendidik, membimbing siswa di sekolah. Kalau dosen di kampus. Polisi, ya, polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pramuniaga itu karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang berusaha, ya, yang bertugas melayani pembeli. Pramuniaga disebut juga pelayan toko. Jenis bidang pekerjaan atau usaha perekonomian ada 6, ya. Pertama, pertambangan. Pertambangan itu usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contohnya usaha penambang emas, penambangan batu bara, pengeboran minyak. Penambangan yang dilakukan masyarakat juga ada, ya. Contohnya tambang pasir, batu-batuan. Itu biasanya di sekitar tempat tinggal mereka. Yang kedua, agraris.
Agraris, usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Contohnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Kemudian industri. Industri, usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Ya, berdasarkan jumlah tenaganya, kalau 100 tenaga kerja atau lebih itu disebut industri besar. Kalau industri sedang 20 sampai 99 tenaga kerja. Industri kecil 6 sampai 19 tenaga kerja. Kalau 1 sampai 5 orang itu disebut industri rumah tangga, ya. Lanjut. Perdagangan. Nah, perdagangan itu usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa, atau usaha jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Kalau zaman dulu ada yang istilahnya barter, adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang. Misalnya beras ditukar dengan ayam potong. Pedagang kecil, ya, ada warung, kios, pedagang kaki lima. Pedagang menengah, ada pedagang besar, ya, pengekspor dan pengimpor. Lanjut di bidang jasa, usaha menyediakan layanan. Ya, usaha di bidang jasa tidak menghasilkan barang, tapi memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya perawatan kesehatan, transportasi, jasa pendidikan. Yang keenam, pariwisata, ya, memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial, budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Contoh pekerjaannya pemandu turis, pelayan hotel, pedagang keramik, penyewaan papan seluncur, termasuk pemasok bunga ke hotel. Kemudian ya, ini sudah kita pelajari, ya. Cuman di sini ada tambahan, ada produksi, produsen. Kalian harus tahu perbedaannya, ya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kalau produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa, contohnya tukang jahit. Distribusi dan distributor. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Distributor adalah orangnya, ya, orang yang menyalurkan barang. Ya, sekarang perbedaan antara konsumsi dan konsumen. Kalau konsumsi adalah kegiatannya, ya, kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Kalau konsumen adalah orangnya atau pihak yang mengonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan. Ya, jadi kalau kamu sedang makan ayam goreng, ya berarti kamu sebagai konsumen, kamunya. Kegiatannya itu disebut konsumsi. Itu perbedaannya, ya. Sekarang jenis-jenis usaha perekonomian. Ada dua, ya, usaha informal dan usaha formal. Perbedaannya, kalau usaha informal itu sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dan berstatus hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Kalau usaha formal sebaliknya, sektor usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang, ya. Contoh usaha informal, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang loak, dan perajin kecil. Kalau contoh usaha formal, koperasi, ya, kurang kak. Badan usaha milik negara atau BUMN, dan BUMS, badan usaha milik swasta. Oke, sekian untuk tugas lihat di GCR, ya. Terima kasih. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.